halaman 10 hadis nomor 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Qutaibah. Qala berkata sapa Qutaibah. Hadatsana Laits an Ibnu Ajlan an Sa'idin al-Maqburi. An Abi Hurairah qala berkata sapa Abu Hurairah. Kila dikatakan li Rasulillah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayun nisa, mana beberapa orang perempuan khairun yang lebih baik. Dikatakan kepada Rasul, Nabi ditanya, siapakah di antara perempuan yang ada itu yang terbaik? Qala bersabda sapa Nabi, allati perempuan tasuruhu yang menyenangkan sapa lati hu pada suami. Idza nadzara ketika melihat sapa suami. Jadi perempuan yang terbaik adalah apabila suami melihat itu menyenangkan, berdandan yang baik, tampilannya baik, kelihatan tampak cantik, sehingga bisa menggairahkan kepada suaminya. Wa tuti'uhu dan taat sapa lati hu pada suami. Idza amara ketika perintah sapa suami. Ketika suami perintah, dia bisa taat selama perintahnya itu tidak maksiat. Walaupun sibuknya bagaimanapun juga, bahkan dalam hadis lain diterangkan ketika ada di dapur sedang memasak, suami memanggil, dia bisa mendatanginya untuk melayani pada suami. Wala tukhalifu dan tidak menyelisihi siapa perempuan hu pada suami fi nafsiha di dalam dirinya perempuan, wa maliha dan hartanya perempuan, bima dengan apa-apa yakrahu yang benci sapa suami. Rawahun Nasa'i fi kitabin nikah. Yang ketiganya itu dia tidak menyelisih suami di dalam dirinya. Ketika suami itu nggak ada, misalnya dia nggak sampai berbuat maksiat, nggak sampai selingkuh, dan juga hartanya. Jadi harta yang dia punya itu ya tidak sampai digunakan yang membuat suami itu nggak suka. Bisa jadi dia itu memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin masa lalunya. Nah, sehingga nanti justru itu awal dari pelanggaran dan kemaksiatan. Di pokoknya yang suami nggak suka, dia tidak menjalaninya. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi batasan dari allati tasurruhu idza nadhara itu berarti yang diutamakan adalah suaminya, bukan orang lain. Jadi yang dikatakan istri yang solehat atau terbaiknya istri itu adalah ketika suami itu senang melihat kepada dia. Berarti yang diutamakan adalah suaminya yang senang. Nah, dalam hal ini ya bisa musyawarah. Artinya si istri itu bertanya, Mas, jenengan itu yang paling senang ketika melihat saya itu kondisinya bagaimana? Itu bisa saling komunikasi, bisa musyawarah, sehingga apa?
barangkali suaminya jauh datang dari bepergian, istrinya ini sudah bisa persiapan dulu. Oh, paling seneng suami saya itu seperti ini, apa pakai baju SMA atau SMP barangkali. Jadi betul-betul bisa menyenangkan. Jadi tidak mengutamakan yang disenangkan orang lain, bukan, tapi yang disenangkan adalah suaminya. Jadi yang di sini yang diutamakan adalah suaminya. Kemudian yang kedua, wala tukhalifuhu fi nafsiha, ini termasuk ketika suaminya minta amal solih, minta untuk jima, melayani, ya ini si istri ini kalau memang nggak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, ya segera untuk melaksanakannya. Karena apa? Ini suatu keinginan yang diinginkan oleh suaminya. Kalau di situ nggak ada uzur syar'i kemudian dia menolaknya, berarti dia menyelisihi sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Jadi dalam hal ini ya, bagi semua ibu-ibu atau istri atau calon ibu atau calon istri, diusahakan betul-betul ya bisa melaksanakan beberapa kriteria perempuan yang solehah ini. Yeah. Haddatsana Muhammad bin Ismail ibni Samurah. Qala berkata sapa Muhammad, haddatsana Waqi' an Abdillah bin Amr bin Murrah an abihi, dari bapaknya Abdillah bin Murrah, an Salim bin Abil Ja'di, dari Salim bin Abil Ja'di, an Thauban, dari Thauban. Qala berkata sapa Thauban, lamma nazala, ketika turun, fil fiddati, di dalam perak, wadzahabi, dan emas, opo ma barang, nazala yang turun opo ma. Jadi ketika turun wahyu, turun ayat tentang perak dan emas, itu diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 34, ada di layar, yaitu bunyinya, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menzakatinya di dalam sabilillah, bila kabar gembira mereka dengan siksaan yang menyakitkan, yaitu yauma yuhma, pada dulu, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam. Jadi emas perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam, fatukwa biha jibauhum, lalu keningnya, lambungnya, punggungnya itu dicos, disetrika dengan perak dan emas dan perak itu, lalu yang dipanaskan. Jadi keningnya, lambungnya, punggungnya itu dicos dengan emas dan perak yang dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Lalu dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah simpanan kalian yang dulu kalian tidak mau menzakatinya di dalam sabilillah. Maka sekarang fadzuku, merasakanlah kalian, ma kuntum takmizun, apa-apa yang kalian menyimpannya. Ini simpan kalian semuanya sekarang wujudnya seperti ini. Qalu, berkata mereka para sahabat, fa'ayul mal, maka mana harta, nattakhidhuhu, mengambil aku pada mal. Lalu harta mana yang terbaik untuk aku ambil? Kalau punya emas kan kebanggaan orang itu ya emas perak itu. Nah terus itu resikonya berat. Kalau sampai tidak dizakati, ancamannya akan dirupakan, akan dibakar, dipanaskan, dicoskan itu. Terus harta mana yang aku ambil yang terbaik itu? Qala, berkata sapa Umar, ini Umar bin Khattab,
Fa'ana maka aku a'lamu mengetahui aku lakum untuk kalian dalika demikian itu. Lalu Umar bilang, tunggu dulu, sebentar, saya akan bertemu pada Rasul untuk menanyakan hal itu, lalu aku sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi apa jawaban Nabi nanti aku sampaikan kepada kalian tentang harta mana yang terbaik untuk yang diambil. Fa'audoa maka mencepatkan sopo Umar ala bairi atas ontanya Umar. Lalu Umar naik onta, jalan cepat. Fa'adraka maka menyusul sopo Umar an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar naik onta, lari cepat menyusul pada Nabi. Wa ana dan aku Sauban fi athari di dalam jejaknya Nabi. Aku ada di jejak Nabi, maksudnya Nabi depan, aku di belakang, ngikuti. Fakola maka berkata sopo Umar, di setelah sudah sampai dan ketemu dengan Nabi. Ini kan cerita singkat ini. Singkat cerita, Umar ketemu dengan Nabi. Kalau panjangnya mungkin ya, kalau haus, mampir di Indomaret, kafenya Mas Fitkal. Ya, singkat cerita ini sampai kepada Nabi. Fakola maka berkata Umar, ya Rasulullah, ayul mal mana harta natakidu mengambil aku. Nabi, mana harta terbaik yang aku ambil, yang bisa aku miliki Nabi. Fakola maka berkata sapa Rasul, lihat takhir, hendaklah mengambil sapa hadukum salah satu kalian kolban pada hati syakiron yang bersyukur. Jadi hendaklah salah satu di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, mensyukuri semua apa yang Allah berikan kepada dia. Walisana dan lisan zakiron yang ingat. Jadi lisannya selalu zikir, membaca takbir, membaca tahlil, membaca Al-Quran, hal-hal yang baik, zikir kepada Allah. Wa zaujatan dan istri mukminatan yang iman. Mengambil, mencari istri yang beriman, sama-sama jamaahnya. Tu'inu menolong sapa zaujatan mukminah ahadakum pada salah satu kalian ala amril akhirati atas perkara akhirat. Jadi istri yang iman itu akan membantu salah satu kalian untuk urusan akhirat. Jadi jalan itu bisa seiring karena sama-sama jamaahnya, sama-sama fahamnya. Tapi kalau bukan orang yang beriman, apalagi yang dia itu senangannya belanja, waktunya sambung, malah diajak ke mall. Jadi malah gak dukung urusan akhirat. Waktunya ada musyawarah, malah diajak pergi. Tapi kalau istrinya beriman, akan mendukung pada salah satu kalian tentang urusan akhirat. Rawahu Ibnu Majah fi kitabin nikah. Teman. Diterangkan dalam hadis di awal itu, kalau emas dan perak ketika disimpan dan mencapai nisabnya tidak dizakati ada resikonya. Berbeda dengan istri yang solihat. Ketika istri itu solihat kemudian bisa menetapi kewajiban-kewajibannya sampai pada batas 4 sekalipun nggak ada resiko terkena zakat. Tidak ada resiko terkena zakat dan tidak ada ancaman nerakanya. Ini menunjukkan bahwa istri adalah harta yang tidak berisiko sebagaimana harta berupa emas maupun perak. Monggo dilanjut.
dalam hadis ini para sahabat setelah diterangkan oleh Nabi tentang kewajibannya zakat ketika seseorang memiliki emas dan perak ketika sudah sampai nisab, kemudian para sahabat tanya, wahai Nabi, harta yang terbaik yang bisa kami ambil itu apa? Kemudian Nabi menjawab, qalban syakiron wa lisanan zakiron wa zaujatan mu'minatan. Jadi harta, kemudian Nabi membandingkan dengan hati, lesan, kemudian istri. Seseorang itu mendapatkan harta, itu tujuannya adalah untuk dimanfaatkan. Contohnya, orang itu mendapatkan uang, maka dia tujuannya bisa membeli sesuatu. Seseorang memiliki harta mobil, maka bisa digunakan untuk jalan-jalan atau nerobos dan sebagainya. Orang itu memiliki rumah misalnya, bisa ditempati, bisa istirahat dengan saudaranya. Nah, begitu pula orang yang memiliki hati yang syukur, itu seperti harta. Karena apa? Hati yang syukur, lesan yang selalu zikir kepada Allah, dan istri yang mukminah atau jamaah atau solehat, maka itu akan ada manfaatnya juga, memberikan sesuatu yang baik bagi orang tersebut. Jadi bisa digunakan yang memberikan manfaat bagi orang tersebut. Gambarannya yaitu tadi harta, kemudian bandingannya adalah hati yang syukur, lesan yang terus zikir, dan istri yang jamaah atau istri yang solehah. Babus di babi nikahi zatidin, bab disenanginya menikahi yang mempunyai agama. Jadi mencari istri itu cari yang faham agama. Hadatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'idin qalu, berkata mereka, Zuhair bin Harbin, Muhammad bin Musanna, dan Ubaidullah bin Sa'id. Hadatsana Yahya ibnu Sa'idin an Ubaidillah akhbaroni Sa'id bin Abi Sa'idin an abihi, dari bapaknya Sa'id, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda sapa Nabi, tungkahu, dinikahi, sopo almar'atu, orang perempuan, li arba'in, karena 4. Jadi adanya orang Arab waktu itu, dinikahinya perempuan itu karena 4 hal. 1, lima liha, karena hartanya mar'ah. 2, wali hasabia, dan karena hasabnya mar'ah, tedak turunnya, dia apa, berdarah biru, dia seorang istrinya bangsawan, atau kalau istilah Pak Raden, kalau Sulawesi apa ya, Andi atau apalah gitu. Jadi kalau hasab itu jalur ke atas, kalau nasab itu ke bawah. Wali jamalia, dan karena cantiknya. Yang ketiga, karena cantiknya perempuan. Walidiniha, dan karena agamanya perempuan. Jadi adatnya umumnya orang Arab di waktu itu, dan mungkin sekarang juga sama ya. Jadi untuk menikah itu dia melihat berapa hartanya, kaya apa tidak, hasabnya ini gimana. Kalau saya mau memperbaiki keturunan, nanti kalau saya punya istri itu yang bagaimana, ini turunnya siapa, jelas apa tidak, orang tuanya siapa, kan ada juga nggak tahu itu. Dan juga karena cantiknya,
Yang keempatnya karena agamanya. Fazfar, maka memilihlah engkaunya Abu Hurairah, bila titik dengan yang memiliki agama. Taribat, rugi opo yadaka, kedua tanganmu. Nah, di antara empat itu Nabi memberi petunjuk, pilih perempuan yang punya faham agama, kalau tidak rugi kamu. Harta itu sifatnya sementara. Orang kalau dia menikah motivasinya hanya harta, ketika usahanya jatuh atau gak kaya lagi, berarti cintanya juga hilang. Karena hasab, karena membanggakan hasabnya saja. Kalau cantik, ya kalau masih muda. Kalau udah usia tua, cantiknya akan berubah. Berubahnya itu berarti akan mempengaruhi pada cintanya. Tetapi kalau karena agama, akan bisa terus dan bisa memperkuat dia, mendukung dia, mendapatkan urusan dunia dan akhiratnya, dapat kedua-duanya. Kalau mencari yang sempurna, cari yang kaya, hasabnya itu bagus, cantik, faham lagi, itu jarang ada. Kalau toh ada, belum tentu mau. Itu bagiannya Pak Zaini itu. Bahkan Nabi petunjuknya bila punya faham agama. Justru yang membuat cantik itu nanti karena fahamnya itu. Kalau karena cantiknya ternyata nggak paham agama, hati nelongso. Kalau karena hartanya, wah, bisa jadi nanti suaminya dibuat kalah-kalahan karena nggak paham agama. Tapi kalau paham agama, akan mendapatkan semuanya. Bisa tenang, tentram, bisa mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rawahu Muslim fi kitabir Rodho. Jadi bagi suami yang memang mendapatkan 4 kriteria tadi, mulai dari hartanya, kemudian terdak turunnya atau hasabnya, kecantikan sampai kefahamannya, betul-betul disyukuri. Karena menurut sahabat sekalian, perempuan itu kalau memiliki harta, bagi suaminya itu nggak berat. Karena apa? Bagi mubalek terutama ini ya. Jadi ketika istrinya itu sudah memiliki bisa lebih fokus terhadap amal solihnya. Jadi ya betul-betul disyukuri. Karena kalau perempuan itu sudah memiliki harta, insya Allah bagi suaminya itu seneng. Mau kemana dibiayai sama istrinya, mau ke misalnya ke orang tuanya, di situ yang biayai istrinya. Jadi ketika memiliki istri yang memiliki harta, ya disyukuri. Kemudian yang kedua, hasabnya. Memang kalau di orang Arab itu sebagai sebagian menjadi tujuan utama, sebagai tolak ukurnya. Nah, di dalam jamaah ya paling tidak kita ketika memiliki tegak turun atau hasab yang baik itu, misalnya orang tuanya didapuk di dalam jamaah sebagai imam kelompok atau sebagai imam desa, sebagai imam daerah, berarti paling tidak anak-anaknya itu juga dididik, diarahkan di dalam jamaah, senang hatinya. Kemudian yang ketiga, yaitu karena cantiknya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, segala sesuatu itu yang dicari adalah indahnya. Terutama istri. Istri itu walaupun
tolak ukurnya itu masing-masing dari seseorang, tapi semuanya itu menginginkan cantik sebenarnya. Nah, ketika seseorang memiliki istri cantik, maka dia tidak akan toleh para sahabat sekalian. Karena apa? Dia sudah merasa, saya sudah memiliki istri cantik, bisa menjaga farjinya dan bisa memperbaiki agamanya. Kemudian yang keempat ya, terutama paham jamaah. Ketika seseorang memiliki istri yang betul-betul paham jamaah solehat, maka bisa membantu suaminya di dalam sabilillah. Oke, cantik itu relatif. Jazakallahu